Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya. Jadi kita kembali lagi di dalam video kali ini. Jadi video ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya, di mana di video sebelumnya saya menjelaskan tentang membuat formulir registrasi otomatis, di mana kita membuat formulir registrasi otomatis ini dalam rangka bagaimana kita membuat acara webinar kita itu agar lebih profesional. Jadi video ini merupakan bagian selanjutnya atau bagian kedua dari video yang sebelumnya untuk kita membuat formulir registrasi. Baik, jadi di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat formulir registrasi menggunakan Google Form, dan kita juga sudah membuat atau mengkonversinya juga dalam bentuk Google Sheets. Jadi selanjutnya di dalam video ini kita akan membuat di tahapan selanjutnya, yaitu kita membuat Google Docs-nya dan menggunakan tambahan aplikasi yaitu AutoCred. Jadi seperti ini ya, kita sudah buat di video sebelumnya, ini formulir registrasinya dalam bentuk Google Formulir, sedangkan ini Google Sheet-nya. Jadi langkah selanjutnya adalah kita membuat Google Docs. Jadi caranya seperti ini. Kita masuk lagi di Google Drive-nya kita, terus klik kanan. Klik kanan terus pilih ini Google Docs. Terus diklik saja atau pilih ini blank dokumen. Tunggu memproses untuk membuka tab Google Docs. Oke, jadi Google Docs-nya sudah terbuka. Jadi Google Docs ini fungsinya untuk apa nantinya? Jadi fungsinya ini untuk membuat dokumen yang akan kita kirimkan ke peserta itu lebih personal atau lebih apa ya? Sifatnya lebih individu. Jadi ketika orang mengisi formulir registrasi, maka dokumen ini juga akan dikirimkan ke peserta bahwa untuk mengingatkan bahwa kita akan mengadakan webinar pada tanggal sekian dengan tata tertib seperti ini, dengan nomor webinar ID dan password bla bla bla. Jadi seperti itu fungsinya. Jadi di Google Docs ini sebenarnya terserah teman-teman saja mau isinya seperti apa. Apakah mau diisikan seperti dalam bentuk surat pemberitahuan, ataukah mungkin seperti kita kemarin kita cukup masukkan pamflet kegiatan kita. Jadi kita anggap kita di sini tinggal copy paste saja pamflet kegiatannya kita. Atau karena di sini saya tidak punya pamflet, kita ibaratkan saja ya sudah mengcopy paste pamflet. Bentar saya cari contoh pamflet dulu. Oke, lanjut ya. Jadi ini saya sudah dapat contoh. Ini contoh saja ya. Contoh ini ibaratnya gambar pamfletnya teman-teman. Jadi silakan di copy paste saja di sini. Ini anggap jadi pamfletnya. Terus silakan di bagian sini dituliskan misalnya salam kepada yang terhormat. Terus kasih tanda seperti ini. Jadi tanda kurung, terus tuliskan nama Anda. Jadi untuk membuat dokumen yang dikirimkan nanti itu sifatnya personal. Jadi nama Anda ini itu kita ambil dari item formulir registrasi seperti ini. Jadi samakan ya, sama persis huruf besar, spasi dan tulisannya. Jadi ini huruf besar nama, M-nya besar, A-nya besar. Jadi saya edit dulu. Jadi nama Anda, terus ditutup juga dengan tutup kurung seperti ini. Kalaupun mau ditambahkan, buka kurung lagi. Terus anggaplah kita mau custom nama institusi.
Jadi silakan ditulis nama institusi, tutup kurung lagi. Jadi ini silakan teman-teman berkreativitas di dalam dokumen ini, mau dilampirkan apakah pamflet ataukah mungkin semacam surat untuk pemberitahuan secara personal seperti itu. Mau di sini dituliskan tata tertib mengenai webinarnya, mau di sini mau dituliskan webinar ID-nya sama passwordnya, silakan. Hanya kalau pengalaman saya kemarin itu saya cuma menuliskan ini, salam kepada yang terhormat, nama, terus di mana, terus saya lampirkan pamflet seminarnya. Jadi seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa untuk mengedit ini, misalnya lampiran registrasi. Kalau sudah, maka akan otomatis tercantum juga di folder webinar #2 yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, langkah selanjutnya setelah Google formulir sudah kita buat, Google Sheets kita sudah buat, Google Docs-nya juga kita sudah buat, selanjutnya kita akan menambahkan add-on AutoCred. Jadi caranya, silakan masuk di Google Sheets-nya, terus selanjutnya klik add-ons. Terus kalau misalnya teman-teman belum menginstal AutoCred, jadi di sini kita bisa klik Get Add-ons. Sabar ya, ini lagi loading. Oke, jadi kalau misalnya tadi teman-teman belum menginstal AutoCred, jadi teman-teman silakan Get Add-on tadi, terus di sini silakan dicari, tulis saja AutoCred. Nanti akan otomatis diarahkan ke aplikasi yang kita inginkan. Jadi pilih yang ini ya. Jadi karena ini saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak perlu mengklik lagi. Cara menginstalnya tinggal diklik saja, terus ikuti petunjuk penginstalan. Seperti itu. Oke, karena di sini saya sudah menginstal, buktinya kalau misalnya sudah terinstall, maka di sini akan muncul AutoCred. Nah, kalau sudah terinstall, langkah selanjutnya silakan klik Add-ons, pilih AutoCred, terus pilih yang ini, Launch. Tunggu memproses. Jika sudah terbuka, maka tampilan awalnya seperti ini karena belum ada job yang di merger. Jadi kita langsung pilih yang ini saja, new job. Terus mau dibuat nama jobnya apa, misalnya pendaftaran webinar 2. Nah, bisa seperti ini. Terus next. Nah, selanjutnya silakan teman-teman mencari atau menggunakan file yang kita buat tadi, yang ini, lampiran registrasi. Kalau misalnya di sini tidak ada tampilannya, teman-teman mungkin bisa cari di sini di drive-nya. Bisa pilih yang ini, lampiran registrasi. Karena kita mau menggunakan yang sudah kita buat yang di sini, maka kita tinggal klik ini saja, terus pilih yang ini. Baik, kalau di sini sudah terlampir, maka kita bisa melanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Nah, di sini karena kita tadi sudah membuat teks seperti ini, nama Anda dan nama institusi, maka di sini akan otomatis menyesuaikan dengan item Google Sheets yang kita sudah buat. Jadi kalau belum menyesuaikan, boleh diklik, terus pilih item yang mana yang ingin kita samakan dengan yang di sini. Kalau sudah, next lagi.
Nah, di sini teman-teman bisa tuliskan nama formulir yang dilampirkan. Misalnya di sini kan tertulis lampiran registrasi. Kita bisa merubah ini atau mungkin kita custom untuk eh, lebih personal. Jadi misalnya lampiran registrasi, terus buka kurung lagi, terus tulis nama Anda, terus tutup kurung. Jadi ketika email ini dikirimkan, maka tertulis misalnya lampiran registrasi siapa, tergantung dari si orang yang mengisi formulir tersebut. Selanjutnya untuk tipenya pilih PDF, ini pilih yang multiply, terus next. Ini pilih di mana kita ingin menyimpan formulir tersebut. Kalau misalnya tidak ingin yang ini, boleh diganti dengan memilih yang di sini, choose folder. Anggaplah untuk saat ini kita mau menyimpan data-datanya itu di folder ini. Selanjutnya next, ini dilewati saja, opsional, ini juga opsional. Terus selanjutnya pilih yes. Ini PDF, ini bisa yes, bisa no. Biarkan saja seperti ini. Selanjutnya silakan di sini kita tuliskan seperti ini, email atau email Anda. Jadi kita yang tertulis di sini itu adalah kita ingin mengirimkan ke siapa. Tentunya ketika peserta mendaftarkan diri, maka kita menginginkan email tersebut dikirim ke email peserta. Seperti ini. Jadi kita maunya nanti akan terkirim ke email yang diisikan oleh peserta seperti ini. Jadi pastikan sama tulisannya email Anda. Email Anda sudah oke. Terus di sini subjek emailnya, misalnya notifikasi pendaftaran webinar. Terus di sini boleh memasukkan pesan, misalnya assalamualaikum atau salam, diberitahukan kepada peserta bahwa kegiatan ini menggunakan Zoom dengan webinar ID misalnya 999, terus dengan password uji coba. Jadi ini tergantung kreativitas teman-teman untuk mengisi subjeknya sama isi emailnya. Jadi ketika si peserta mengirim atau mengisi formulir registrasi tadi, maka notifikasi ini akan otomatis masuk ke email peserta. Jika sudah dirasa cukup, silakan diklik next, terus silakan dipilih yes. Terus ini dipilih yes saja. Selanjutnya tunggu program ini melakukan pekerjaannya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik save. Kalau sudah tampilannya seperti ini, selanjutnya klik ini, menjalankan job yang tadi. Oke, kalau sudah seperti ini, silakan boleh close dari AutoCreate-nya. Nah, selanjutnya kita akan menguji cobakan. Cara uji cobanya, kita masuk tadi di formulir registrasi, terus kita bagikan link formulir registrasi ini dengan cara klik send. Terus pilih yang ini, tautan, perpendek URL. Selanjutnya silakan di copy. Di copy, kemudian formulir ini boleh dibagikan ke kemanapun. Mungkin bisa dicantumkan di pamflet atau mungkin di share di grup WA-nya dan seterusnya. Dan link ini juga kita bisa lebih memperpendek dan mengcustom dengan menggunakan Bitly. Mungkin teman-teman bisa cari videonya bagaimana memperpendek URL untuk
Google Form itu sendiri dengan menggunakan Bitly. Jadi silakan ini dibagikan. Kalau misalnya ini dibagikan, maka ketika orang mengklik tautan tersebut, maka tampilannya seperti ini. Kasih contoh. Anggap ada, jadi teman-teman bayangkan ya, anggap sudah kita share linknya, link pendaftarannya, kemudian ada orang yang mengisi. Misalnya saya kasih contoh nama Anda, misalnya nama saya itu Salis Kurniawan, terus emailnya itu pastikan email yang valid ya. Saya coba pakai email institusi juga. Terus selanjutnya nama institusi, misalnya Universitas Muslim Indonesia. Nomor WhatsApp ini silakan diisi sesuai nomor WhatsApp peserta yang nanti yang mengisi. Selanjutnya submit. Nah, di sini sudah ada notifikasi ya. Terima kasih telah melakukan pendaftaran, webinar ID dan password telah dikirim ke email Anda. Jadi ketika peserta sudah mengisi dan muncul tampilan seperti ini, maka peserta bisa mengecek langsung ke email peserta. Misalnya di sini saya segarkan dulu. Oke, jadi sudah otomatis ya masuk di email saya. Jadi silakan kita buka. Ini masih loading juga. Tinggal diklik saja ya untuk dibuka, untuk mengecek. Sini kita sudah bisa lihat. Jadi dengan menggunakan akun institusi tadi sudah terkirim ke email saya yang saya masukkan di Google Formulir. Dan di sini teman-teman bisa lihat script email yang kita buat tadi di AutoCreate otomatis juga sudah terkirim, dan ini lampiran registrasi tadi yang kita buat menggunakan Google Docs. Coba kita buka. Nah, jadi di sini otomatis ya tertulis, ini tadi saya salah tulis nama ya. Jadi otomatis dia custom dan personal. Jadi salam kepada yang terhormat, nama sesuai nama yang diisikan di Google Formulir sesuai dengan nama institusi yang kita isikan tadi, atau sesuai dengan nama institusi yang diisikan oleh peserta, dan di sini pamfletnya. Jadi dengan ini maka dengan ini kita bisa membuat efisiensi jalannya operasional di dalam pendaftaran peserta. Jadi ketika peserta mengklik link webinar tadi, maka otomatis juga akan mengirimkan notifikasi ke email peserta. Jadi dengan ini maka akan terlihat lebih fast respon, dan tentunya akan lebih meningkatkan kredibilitas kegiatan Anda. Jadi seperti itu. Ini mungkin satu catatan dari saya sebelum penutup. AutoCreate ini sebenarnya kadang nge-lag juga ya, tapi kalau dibandingkan dengan tingkat kesuksesannya di dalam menjalankan pekerjaan seperti tadi, mungkin lebih banyak suksesnya. Tapi beberapa kondisi tertentu itu kadang tidak membuat otomatis itu juga. Mungkin itu tergantung dari seberapa banyak orang yang mengisi link tersebut secara bersamaan. Jadi semakin banyak orang yang mengisi link tersebut secara bersamaan, maka akan membuat otomasi ini akan mengambil jeda waktu. Jadi tidak dalam hitungan menit, mungkin hitungan dalam beberapa menit. Itu kalau sepengalaman kami seperti itu. Jadi cukup ya untuk video kali ini. Jadi video ini merupakan part kedua di dalam kita membuat kegiatan webinar kita lebih profesional. Di bagian kedua ini kita membahas tentang membuat formulir registrasi secara otomatis. Jadi video ini terbagi dua juga ya. Jadi di video pertama silakan teman-teman lihat di deskripsi. Sedangkan di video ini kita menyelesaikan untuk mengerjakan part 2 ini. Baik ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di video saya selanjutnya, yaitu part ketiga atau bagian ketiga. Bagaimana kita membuat
sertifikat elektronik itu juga akan berjalan otomatis ketika orang mengisi presensi atau daftar hadir.